Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Gus. Gimana kabarnya? Sehat ya? Teh? Gus apa kabar? Iya, alhamdulillah. Ya Gus, jadi ini lobi kantor saya. Barangkali Gus mau lihat-lihat atau ya merasakan gitu Mas. Kalau saya sih rasa-rasanya tiap datang ke sini tuh hawanya nggak enak gitu Gus. Ya sakit-sakitan juga gitu Gus. Katanya jenengan cerita sama saya tadi ada salah satu orang yang dicurigai semenjak dia masuk di sini menjadi manajer jenengan, jenengan sering sakit-sakitan. Betul. Tapi menurut saya itu kan suudzon Bu, sebelum apa kita buktikan. Gimana apa kita panggil aja beliau supaya nggak ada apa namanya saling suudzon, saling tuduh mentuduh. Gimana kalau kita panggil aja, kita pembuktian di sini. Telepon aja ya. Dia Iya. suruh datang ke sini. Auranya memang panas sekali. Iya. Saya merasakan. Rasanya. Padahal AC sudah Iya. dingin sekali di sini ya. Auranya luar biasa di sini. Kayak tadi Ali sudah mau kerasukan aja. Ya. Bu. Iya. Tilas speaker aja emang. Halo. Iya. Bu Yani lagi di mana, Bu? Halo, Iya, dia. Iya. Bu. Gini Ya. nih. Saya kan kebetulan lagi di kantor nih, Bu. Saya ngedatengin Gus Idris nih biar Iya. ya Ibu tahulah apa yang didengar selama ini di kantor, apa yang saya rasakan, terus apa yang terjadi. Biar tidak ada kesuuzonan di antara kita, bisa nggak Ibu hadir nih untuk pembuktian bahwa memang bukan Ibu yang melakukan? Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Nah itu udah datang mobilnya Teh Asri, sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Gus. Gimana kabarnya? Sehat ya? Teh? Gus apa kabar? Iya, alhamdulillah. Tadi Teh Asri hubungin kami. Iya, Gimana sehat? Gimana Teh? sehat. Ini saya izin rekod gak apa-apa ya Teh? Iya, nggak apa-apa Gus. Iya, gimana? Sampaikan aja apa yang bisa kami bantu mumpung kami ada di Sunda ini sekarang nih. Waduh. Mau minta tolong lagi nih sama Gus. Waduh, ngerepotin lagi dong. Aduh, Iya. iya nih. Jadi ngerepotin lagi. Yes, gak apa-apa. Iya. Bilang itu tidak lihat. Iya.
Ya Sunda. Produk Sunda nggak pernah nggak tahu. Baru saya mau ngomongin. Iya. Gimana? Apa yang bisa kami bantu? Sekalian temu kangen sih ya. Iya, Rob. Ada masalah apa lagi? Asep mana Asep? Nggak ikut Asep? Asep enggak Tapi sehat-sehat aja, baik-baik aja kan? sehat, udah baik lah Gus. Terima Iya, kasih. Ya, alhamdulillah. Udah nunduk nih Gus. Jangan, sudah sini aja. Kita kan katanya mau ke kantornya beliau. Kantornya ini kan bukan. Katanya mau ke kantor jenengan. Iya nih Gus. Kebetulan di kantor lagi ada ya sedikit masalah dan sedikit gangguan lah yang mungkin bisa dibantu sama Gus. Gangguan apa ini? Kenapa ini? Apa dulu? Jadi gini nih Gus, Tanya gimana? di kantor tuh tiba-tiba karyawan pada keluar gitu Gus. Terus mungkin gajinya kurang kali. Waduh, kalau itu mah jangan ditanya lah Gus. Ya nggak mungkin lah ya. Iya iya. Terus apa? Kira-kira karena apa? Kalau berhubungan dengan hal-hal yang sekiranya mistis, mungkin kami bisa bantu. Saya tuh udah nganggap karyawan tuh kayak keluarga sendiri Gus. Gaji juga saya kasih besar. Tapi kenapa kok mereka pada keluar? Tiba-tiba keluar gak betah. Terus pernah saya tanya tuh Gus, ada salah satu yang bilang katanya sering ada penampakan gitu Gus di kantor tuh. Agak ngeri sih ya. Penampakan Yen, gimana Yen? Ya, minta tolong kali aja Gus bisa buat ngebersihin kantor gitu Gus. Ya bisa, insya Allah bisa. Kira-kira jauh nggak dari sini, berapa jam? Kira-kira kalau ke kantornya? Enggak lah, enggak jauh. Tapi Gus, kayaknya sebelum kita persiapan ini kita harus kayaknya makan malam dulu Gus. Soalnya perutnya anak-anak ini juga itu Gus. Mungkin tetehnya bisa diajak makan malam bareng gitu Gus. Siapa tahu apa ya namanya ya? Ya, Itu sekalian sekali-sekali Iya, gitu ya kita sekali-sekali. mengajak para sahabat-sahabat, para saudara-saudara kita sendiri untuk makan gitu, sahabat, makan malam bersama Makan gitulah. malam bersama. Bukannya kita mana gimana ya, ini kan namanya apa ya, kita mengajak untuk kebaikan juga gitu. Iya, gimana Teh? Tahu apa ya namanya ya? Ya, Itu ya, sekalian sekali-sekali Iya, gitu ya kita sekali-sekali. mengajak para sahabat-sahabat, para saudara-saudara kita sendiri untuk makan gitu, sahabat, makan malam bersama Makan gitulah. malam bersama. Bukannya kita mana gimana ya, ini kan namanya apa ya, kita mengajak untuk kebaikan juga gitu. Iya, gimana Teh? Aduh, gimana ya ngomongnya, nggak enak juga. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Ya, di balik semua kejadian ini sih saya ada naruh curiga sih Gus sama salah satu orang di kantor. Jangan suudzon dulu, nggak boleh. Nanti kalau dia bukan pelakunya, kita kan dosa. Kenapa kok membuat sampean ini curiga sama salah satu karyawan itu? Ya, dari sifatnya dia dan sikapnya dia sih Gus, ke saya kayak yang iri gitu sama saya. Mungkin gitu ya Gus. Gitu ya mungkin. Gimana ini, Cak Madi? Ya mungkin dicoba aja Gus. Kita ke lokasi atau kita lihat dari jarak jauh dulu, di Terawang dulu, gimana. Nanti kalau memang fix, kita tangani secara non medis Gus. Iya, ya. Nanti kalau memang itu cuman katakanlah itu tadi medis, ya kita kan juga ada obat herbal. Nah, itu tadi yang bisa untuk medis Gus. Iya, Teh Asih ini orangnya baik banget sama kita. Ya. Ya, beliau orangnya sering sedekah lah untuk pembangunan pesantren kita. Nah, ini beliau Teh Asih ini. Beliau seorang pengusaha yang masih muda ini. Juga lagi sendiri beliau, belum Wah. punya suami. Ya Allah. Sayang saya sudah punya istri Gus. Kalau belum gitu wah. Musim-musim gini Gus. Iya. Ya udah Teh, menurut saya kita langsung ke kantornya Teteh aja. Ya. Boleh. Itu sih salah satu tujuan saya Gus, pengen dibantu buat ngebersihin kantor. Terus bolehlah minta jawaban tentang pertanyaan yang terdahulu. Duh. Aduh, pertanyaan apa ya Teh? Lupa, sudah lama, kita berapa bulan sudah. Emang Teteh pertanyaan apa yang belum saya jawab? Kayaknya sudah semua deh. Masa sih? Kayaknya belum deh. Udah Teh. Ada deh, Yang mana? ada deh yang belum dijawab.
Ini gimana ceritanya ini? Tentang pernyataan yang saya ungkapkan. Yes, itu gampang nanti di belakang layar aja teh. Nih. Ya, nggak enak ini. Lebih baik sekarang kita ke kantornya Teteh Di kantor dulu. aja dulu. Ya udah. Ya udah sahabat, kita ke kantornya Teteh Asri dulu mengecek apakah ada sesuatu yang perlu diselesaikan di situ ya. Ayo kamera matikan aja, kita berangkat sana. Ya Gus, jadi ini lobi kantor saya. Barangkali Gus mau lihat-lihat atau ya merasakan gitu Mas. Kalau saya sih rasa-rasanya tiap datang ke sini tuh hawanya nggak enak gitu Gus. Ya sakit-sakitan juga gitu Gus. Katanya jenengan cerita sama saya tadi ada salah satu seseorang yang dicurigai semenjak dia masuk di sini menjadi manajer jenengan, jenengan sering sakit-sakitan. Betul. Tapi menurut saya itu kan suudzon Bu, sebelum apa kita buktikan. Gimana apa kita panggil aja beliau supaya nggak ada apa namanya saling suudzon, saling tuduh mentuduh. Gimana kalau kita panggil aja, kita pembuktian di sini. Saya Telepon aja ya. Dia Iya. suruh datang ke sini. Memang auranya memang panas sekali. Iya. Saya merasakan. Rasanya. Padahal AC sudah Iya. dingin sekali di sini ya. Auranya luar biasa di sini. Kayak tadi Ali sudah mau kerasukan Halo aja ya. Bu. Iya. Tinggal speaker aja Pak. Halo. Iya. Bu Yani lagi di mana Bu? Halo. Ya, ini kan. Iya. Bu, gini Ya. nih, saya kan kebetulan lagi di kantor nih Bu. Saya ngedatengin Gus Idris nih, biar Ya. ya Ibu tahulah apa yang didengar selama ini di kantor, apa yang saya rasakan, terus apa yang terjadi. Biar tidak ada kesuuzonan di antara kita, bisa nggak Ibu hadir nih untuk pembuktian bahwa memang bukan Ibu yang melakukan? Maksudnya apa sih, ini Asri kan? Iya. Iya, maksudnya apa? Nuduh saya begitu? Iya, makanya Ibu bisa hadir nggak ke sini buat pembuktian bahwa memang bukan Ibu nih yang melakukannya? Ayo, saya nggak takut kok. Ya udah. Kalau saya nggak bersalah. Ya, saya tunggu di kantor ya Bu secepatnya. Iya, baik. Kita tunggu di situ ya. Ya. Cepet ya Bu. Ya. Ya. Ya udah Kak Camati, lebih baik jenengan sekarang sama anak-anak mediumisasi sebelum dia datang. Gimana? Gitu harus. Atau mediumisasinya setelah dia datang? Gimana enaknya? Nanti sebelum datang Gus. Oh ya udah yuk. Nanti dilihat dulu gimana apa benar penampakan di sini itu memang disebabkan sama- Kiriman? Iya. Oh. Ya udah jangan mediumisasi sama anak-anak. Iya. Hei, sabar, nak. Ayo. Mungkin sosok pocong aja Gus yang Iya. kita masukkan. Oke. Soalnya kan yang sering apa penampakan di sini kan pocong Gus. Iya. Iya. Siap. Coba. Ini. Dibantu ya, Pi. Sholawat dulu. Sholawat jangan lupa. Tawasul. Baca sholawat 3 kali. Sudah? Diam. Saya potong nggak kamu. Kalau kamu tetap seperti itu. Yes. Seperti manusia biasa. Diam. Satu jam. Tak potong dulu kamu. Diam. Kakinya dilepasin aja kakinya. Kakinya dilepasin aja. Kan. Lemes. Banget ya, Teh ya. Kayak gitu Allah, ya. astagfirullahaladzim. Terangkan Jadi, mulai ini apa kapan, nih, Teh? Gus? Yang saya rasain mungkin setelah saya naik jabatan ya Gus. Ya nggak tahu. Apa? Disuruh siapa? Orang terdekat. Kamu percaya? Tadi memang benar. Kamu suruhan.
Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah. Untuk apa? Kau mengundang orang-orang seperti ini? Kamu yang sering nampakkan di sini. Ya. Oh. Jadi kamu yang sering menampakkan di sini. Tujuannya apa? Tujuan kamu apa? Tujuan kamu? Untuk apa? Kita tahu itu. Perlu tahu kita. Harus tahu. Kan musuh biasa. Saya musuh biasa. Logo. Logo. Kaiso ya. Menang. Itu sosok orang tua kan? Itu pocong bukan orang tua. Tadi dia nyebutkan orangnya sudah tua yang ngirim dia. Apakah benar ciri-cirinya itu? Iya sih. Laki-laki apa perempuan yang nyuruh kamu? Perempuan? Ya. Tuh kan, bener Gus. Iya, gimana? Saya berarti ini bener nih orang yang saya Kamu curigai. keluarganya atau orang terdekat? Keluarganya? Orang itu hanya iri semenjak kau diangkat menjadi direktur. Oh, jadi orang iri. Jadi gini, semenjak dia Teman diangkat kantor berarti menjadi itu. direktur, dia iri teh. Semenjak sampean diangkat menjadi direktur, harusnya dia mungkin yang menjadi direktur, menjabat. Tapi ternyata teteh yang lebih muda yang diangkat mungkin. Apakah seperti itu? Teteh mau sama. Jangan fitnah loh kamu ya. Jangan fitnah. Biasanya jin itu memfitnah itu sama Ya. nih, kasih pelajaran dulu. Makhluk seperti itu tidak pernah bohong. Enggak bohong tapi ngapusi. Ya. Udah kamu keluar sekarang. Kasihan beri minum. Minta minum. Kasihan. Kasihan minta minum. Salah saya apa sih Gus? Sampai kok saya diginiin. Ya mungkin itu orang iri, Mas. Kalau orang iri itu ya seperti itu. Kullu dzi nikmatin mahsudin. Setiap seseorang yang dikasih nikmat sama Allah pasti di situ ada orang yang hasad, orang yang hasud, orang yang dengki, orang yang iri kepada jenengan. Apa karena saya bisa naik jabatan cepat, Gus? Karena gini. Karena kan kinerja saya, kemampuan saya wajar kan, Gus? Iya wajar lah. Mungkin banyak irinya di situ. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana ini, Jamadi? Astagfirullah. Ada apa? Kayak dengar suara. Kayak ada. Apa itu, Gus? Astagfirullahaladzim, saya lihat pocong Gus. Hah? Saya lihat pocong. Mana sih? Mana? Sini barusan Gus. Di mana? Sini Gus. Yang bener aja kamu. Ya Gus. Mana? Jadi jangan-jangan Gus. Teror kan? Tadi yang mungkin tadi saya masukkan ke Mas Ryan mungkin. Yang saya masukkan ke Mas Ryan tadi kan masih belum saya ambil. Belum saya buang. Jadi mungkin dia masih menampakkan. Ini tadi yang sering menampakkan diri kan, Gus? Iya, betul. Iya. Iya betul. Itu yang pocong itu tadi ya? Iya. Soalnya saya juga pernah lihat dan karyawan juga sering ngomong kayak gitu. Lihat pocong katanya. Mungkin ini tadi, mungkin nanti kita lakukan untuk pembersihan rumah, mungkin bisa dibantu sama Gus, mbaknya ya, nanti bisa dibantu sama Gus gitu. Yes, mungkin seperti itu. Mungkin. Woi. Loh, Apa Mas? kok warga penampakan tadi di sini di belakang sana? Iya Gus, Di sini Gus. di belakangnya. Nah, ini, Gus. Waktu saya lagi ngobrol
Ya Allah. sama kameramen kok tiba-tiba. Pocong. Iya. Di belakangnya kakak. Kok justru sering Coba seperti itu telepon ya? lagi di mana ibunya, Bu Yani itu. Astagfirullahaladzim. Memang awalnya memang di sini memang Iya. luar biasa di sini. Baunya, Gus. Menyengat, Jadi Pak. iya. Mesti kalau rumah ada pocongnya itu sering seperti itu, Gus. Jadi kayak bau-bau anyir seperti itu. Jadi sering kalau waktu di rumah gitu, rumah yang ada sosok-sosok seperti itu biasanya memang sering baunya kayak anyir seperti itu, kayak amis-amis seperti apa gitu. Nah itu kadang sekelebat. Apa itu, Gus? Kenapa? Apa? Pocong, Gus. Hah? Di belakangnya Kenapa? Gus. Ya Allah. Apa? Pocong, Gus. Yang bener, Kon. Iya, ya. Yang bener. Aku nggak kelihatan apa-apa loh. Aku di samping Gusnya. Enggak, di kamera, tapi saya tadi di belakang mbaknya memang Kalau lihat. di belakangnya saya lihat. Iya. Cuman kalau di samping Gusnya saya nggak lihat. Saya juga nggak Bu lihat. Yani masih gimana sih, Bu? Lama banget. Karena amat sih. Bisa lebih cepet nggak sih? Iya, sabar. Aku datang kok. Ya Gak usah ampun. takut. Aku datang. Ya takut lah orang diliatin pocong segala. Ayo, mbaknya duduk aja, duduk dulu nanti biar kita Dia lagi tenang. di jalan. Nanti kita ngobrol Cepetan enak. ya, Bu. Saya tunggu. Iya. Cerewet amat sih. Ya ampun, sama atasan kayak begini. Ya karena ini dulu kan sama manajernya. Sekarang jadi atasan jenengan. Apa bawahnya sampean ya. Mungkin masih songong dia. Ya kita tunggu aja. Memang tadi ada pocong, memang merasakan ada pocong. Nah, Salam itu. ini suaranya nih. Enggak silakan. Ya, Bu, duduk, Bu. Ada apa ini? Maaf. Kok Ibu nanya ada apa sih? Harusnya kan Ibu udah tahu ada apa. Oh, jadi Anda itu menuduh saya. Salah saya apa sih? Lah, kayaknya yang harus nanya gitu saya deh, Bu. Emang kenapa sih? Emang kenapa? Oh, mungkin karena sama yang punyanya jadi biasa aja ya, Gus. Emang Ibu datang ke sini hawanya nggak ada perasaan gimana gitu, perasaan nggak enak? Kok kamu gitu sih? Kan jabatan kamu ini sudah tinggi. Kamu udah sudah direktur. Astagfirullahaladzim. Gus, ini ada pocong lagi. Mana? Di mana, Di Mas? sini, Gus. Barusan, Gus. Tuh kan? Kamu itu nggak becus ngurus perusahaan. Nggak becus gimana? Nah, sampai sekarang ini kamu itu nuduh-nuduh saya yang nggak ada dosanya, saya nggak bersalah. Ya saya nggak punya salah. Ini suruh nyantet lagi. Karena semua juga berdasarkan fakta, Bu. Fakta apa? Mana buktinya mana? Nah, tadi dimasukin tuh pocong. Bilangnya juga disuruh sama perempuan udah tua. Aku nggak percaya seperti itu, nggak percaya itu. Kamu Coba nuduh tanya deh seenaknya Gusnya deh. aja. Boleh, silahkan. Gus yang jadi saksinya. Banyak di sini yang jadi saksinya. Kalau ngomong kayak gitu. Kenapa sih Ibu? Kenapa sirik sama saya? Wajar dong, saya bisa naik jabatan cepat. Gimana Bu, andai kan kita pembuktian, kita buktikan kalau Ibu tidak melakukan hal-hal yang kayak seperti itu yang dituduhkan Teh Asti kepada jenengan. Jadi gimana kalau kita pembuktian aja, Bu? Nggak, betul, nggak percaya. Aku nggak percaya sama Gak sekali. percaya apa nggak mau? Nggak Gak percaya. mau karena takut kan? Astagfirullahaladzim, Gus. Saya tidak takut. Gus, ada pocong, Gus. Mana? Allah. Mana sih? Di sini barusan, Gus. Kok yang bener loh, Kon. Iya, di jendela barusan. Kok malah makin sering munculnya ya Gus? Astagfirullahaladzim. Gimana, Teh? Semenjak ibu ini datang, semenjak ibu ini datang, lebih sering kayaknya. Iya kan? Itu kayaknya pocong lebih datang sering. karena kamu orang nggak benar, perempuan nggak benar kan? Maksud Ibu? Kalau saya nggak benar, saya nggak mungkin bisa naik jabatan dong, Bu. Itu kan jadi direktur, kamu itu kan pasti ada apa-apanya. Iya kan? Maksudnya Bu? Ibu nuduh saya perempuan nggak benar. Maksudnya saya goda-godain gitu, bosnya? Semua juga berdasarkan kinerja dan kemampuan saya, Bu. Ibu selama ini kerja gini-gini aja kan? Karena apa? Karena nggak ada Perempuan kemampuan. cantik itu pasti ada peletnya. Kamu pakai pelet kan?
Ya kan? Astagfirullahaladzim. Ibu kalau ngomong dijaga ya, Bu. Ini aku udah jaga kok omongan. Emang bener kamu? Ya udah. Pakai pelet. Kita pembuktian aja, Gus. Gimana, Gus? Nggak apa-apa. Ibu nggak mau apa? Takut, Bu? Takut kan? Takut kebongkar kan? Udah Bu, mending Ibu jujur. Kamu aja nih baru bocah kemarin sore udah jadi rektur. Saya aja orang lama kerja di sini. Bukan masalah Belum. umur lebih tua, Bu. Di sini kita itu apa ya, ibaratnya tentang apa namanya ya? Kepintaran nih sampean itulah ibaratnya. Jadi kalau sampean semakin pintar ya, pangkatnya sampean di tempat kerjaan itu semakin tinggi gitu loh, Bu. Kalau sampean misalnya lulusan SD sampean mau jadi bos, bisa, tapi kalau sampean ikut orang mau jadi bos ya nggak bisa. Ya bisa lah. Kamu saya kan jangan harus kerja. menghina bos saya. Apa? Kamu jangan menghina bos Tuh, saya. denger kan? Bos, Iya, ini bos aku. gimana ceritanya? Bos Belum apa? tahu ya. Ini bos aku. Bos dalam hal? Hal apa? Gimana ceritanya bisa dipanggil bos, Bu? Ya mungkin uangnya kan Wah, banyak aneh ya. Kan menurut saya ya, dia itu pasti ngeluarin ke dukun itu uangnya pasti banyak gitu loh. Gitu pasti dia bayar orang ini buat nganu sampean gitu, Mbak, buat apa skakmat omongan sampean, jadi sampai itu kena mental terus mengundurkan diri dari pekerjaan, terus dia yang digantiin gitu loh. Iya kan? Udah ketebak. Bukan Karyawan begitu. pada Kamu nggak mau kompetisi ngaku kan? Kamu itu perawan. Kamu itu pasti melet ya. Melet Pak Direktur kan? Kamu pengen jadi direktur? Astagfirullah. Kalau Iya kan? kalau gini, kalau menurut saya ya lebih simpelnya gini ya. Amit-amit. Kalau saya jadi sampean ini kan bawaan sampean ya. Udah saya pecat paling sampean, Bu. Kalau saya jadi direktur, saya nggak punya hati yang baik. Tapi untung kamu ini itu masih muda. Kenapa kamu banyak bacot? Ikut urusan orang. saya banyak bacot ya, terserah saya. Ya omongan-omongan saya, mulut-mulut saya. Sampean yang seharusnya jujur. Ini bukan urusan lu. Ini urusan gua sama dia. Lu jangan ikut campur ya. Ya, dia dimintain tolong sama saya buat buktiin. Kenapa nih karyawan pada keluar? Banyak penampakan, saya sendiri juga sering sakit-sakitan. Bahkan ngaruh ke omset penjualan. Bu, Gimana Ibu, ya kalau punya mulut tuh bisa dijaga. Ibu udah kan udah tua nih, maaf nih Pak ya. Ibu kan udah tua, terus kalau bisa tuh jangan gitulah omongannya, harus mencontohkan lebih baik. Ini kan lebih muda dari Ibu gitu. Ya maneh mah teh nyahoan anaon. Ieu mah urusan urang jeung si eta. Cicing aja dog maneh mah. Urusan jeung si ieu. Bu, gimana pun juga saya atasan ibu loh. Itu yang harus ibu ingat. Saya ini walaupun masih muda atasan ibu. Tapi kan lu harus lebih hormat sama orang tua. Saya menghargai ibu selama ini, tapi ibu ketimbal baliknya kayak begini sama saya. Berarti kalau begitu nuduh terus saya itu seorang santet gitu. Saya itu nanya-nanya gitu biar nyantet kamu gitu. Enggak. Buat apa sih nggak ada gunanya? Ibu sama saya juga sama-sama lama kerja di sini. Memang ibu lebih lama, tapi yang saya rasakan setelah saya naik jabatan ya begini suasana kantor. Nggak ada Gara-gara kondusif. kamu perusahaan ini jadi sepi. Nggak ada kamu ini perusahaan maju. Biasa, lancar kok. Gara-gara ada kamu di sini jadi kacau. Tadi kan Ibu sempat iri ya, ada keirian ke Mbak ini kan tentang kenapa Mbak ini kok di pangkatnya diangkat gitu ya. Jadi makanya Mbak ini menuduh sampean bahwa sampean itu yang nyantet karena sampean iri gitu. Seperti itu, Bu. Ya, misalnya. Orang bohong itu kelihatan dari mukanya, terutama di mata. Ibu ini kayak yang panik kan, Mas? Iya. Dia panik. Mana entong sakalah nuduh, aing mah teu pernah. Can pernah pulat pelet, can pernah suntat santet. Ibu, Iya. abdi teh teu nyaho. Urang teh Alah mun teh nyaho mah aja dog, entong loba bacot, cicing. Bu, ini nih Bu. Ibu kan udah tua. Nih, maaf nih Bu ya, sebelumnya Ibu udah tua. Omongan jaga dikit gitu loh, Bu. Kasihan Bu, umur udah tua. Omongan gak bisa dijaga. Kan? Aduh, ntar saya tuh kalau udah koit aja gimana itu dosanya. Bingung saya Mas Tapi Raya. orang tuh bahasanya kayak gini kan. mengerikan. Gimana mau naik jabatan? Bingung. Sama sesama aja nggak bisa jaga omongan, gimana lagi nemuin customer? Sekarang begini aja. Apa buktinya? Kenapa, Mas? Ada pocong lagi barusan di sini. Makasih Yon. Atas Yon. Kok
Yang benar Kok kok. Iya, Di samping ini barusan. Gimana? Yang bener gue kamu Gon. Sungguh Gus. Ah yang Di bener kamera kamu. kelihatan Gus. Kon kamu bohong terus nanti. Ya Allah, Duh. nggak percaya sih. Bu, Pocong di Bu, gini mana ya, sih? gini Bu. Saya mau ngajak damai lah, damai. Gini, saya udah nggak usah banyak omong, nggak usah main santet-santet, main bersih aja. Saya jalani sesuai alurnya, seperti air yang mengalir, terus gitu. Gak ada ya, ini beginian mah gak ada sekarang mah gak ada kata-kata pocong gak ada, semua juga gak ada pocong di sini mah bersih gak ada pocong. Urusan ini dia. Ibu lucu ya. Ibu nggak percaya begituan, tapi ibu kelihatan mukanya panik gitu. Astagfirullahaladzim. Lihat pocong. Apa sih? Apaan lagi? Lihat pocong barusan Gus. Di mana? Di mana? Sini. Gon, kamu ya. Apa gini aja. Kalau Mana ini? Kalau apa? Gimana? kalau gini Gus. Gimana kalau enaknya coba kita tampakkan ke ibunya. Mata batinnya kita buka biar tahu ada pocong di sini. Wah, dasar wanita jalanan, dasar wanita kagak bener. Bu, ibu, Nuduh sembarangan aja. Emang gua salah apa? Astagfirullahaladzim. Bu, Saya selama ini gak pernah santet kamu, dasar kamunya aja, cewek ganyen, cewek gak punya harga diri. astagfirullahaladzim. Ibu sadar diri, Bu. Cukup. Jangan terlalu apa ya? Kok ngomongnya kayak gitu? Emosi sudah. Astagfirullahaladzim. Ya loh, saya tidak pernah nyantet dia kok, dianya aja yang ganyen. Sampai direktur ajak pelet sama dia. Astagfirullahaladzim. Ibu omongan tuh dijaga, Bu. Udah tua omongan kayak begitu. Nuduh-nuduh orang. Kalau kamu nggak melet direktur, kamu nggak bakalan kayak begini. Ya karena kemampuan saya, Bu. Bukan, karena kelicikan kamu, pikiran kamu yang ada di benak kamu itu adalah pelet. Ih, jangan pegang-pegang. Emang kenapa sih? Orang tua kayak begini. Orang tua sih tinggal orang tua, ini bocah kemarin sore. Kenapa? Pakai pelet. Emang nuduh sembarangan. Pakai pelet buat apa? Pengen ketutup ya, kayaknya ketutup ya. Ketutup aibmu, ketutup kayak kotoranmu ya. Kebalik deh, kayaknya ibu yang takut. Ya Aku nggak takut, aku nggak salah kok. Ibu takut kebongkar. takut Enggak. kebongkar ibu, makanya Soalnya- balik-balikin omongan ke saya. Soalnya ibunya tuh panik, ya kan? Cara ngomongnya aja gugup gitu loh, Bu. Jadi, aduh kelihatan banget. Kelihatan banget kan, Mas? Kamu ngaku aja. Mau kamu sumpah pocong, mau kamu jadi pocong. Kalau kamu nggak ngaku, kamu jadi pocong, mau? Saya mah masih punya Tuhan, Bu. Ngapain sumpah pocong? Makanya lu jangan ganyen. Ya, Makanya coba dibalik. mah. Berani nggak ibu yang sumpah kalau memang bukan ibu yang melakukan semua ini dan dalang dibalik semua ini? Gimana? Astagfirullahaladzim. Tapi kok sekarang mbaknya yang malah panik? Kelihatan loh mukanya. Iya, karena dia begitu sih sama direktur. Selingkuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi aku sih, Gus? Ya, apakah yang benar yang disampaikan beliau-beliau ini benar? Kalau Jelas- benar jelas katakan benar, enggak. kalau salah katakan salah, Mbak. Jujur aja. Saya nggak nyangka Jujur. loh, Teh. Kalau anda kan yang disampaikan beliau itu benar, saya nggak nyangka. Jadi itu orang yang saya hormati. Loh, Gus. Huh? Saya Jujur juga punya aja. Kamu kemampuan. kan perawan kan? Ayo ngaku. Ya jelas lah, Bu. Kamu Ngaku bukan perawan aja, kan? ngaku Ngaku aja, aja. Banyak udah. kok yang lihat nih. Ini Aku sama aku lihat. sering lihat Teh, kamu selingkuh, udah. Tapi malah ngaku teteh aja. yang kelihatan gimana ya? Kayak gugup, malah jadi panik gitu. Emang iya dia yang salah kok. Lu nyalahin saya, Tapi enak ibu aja. benar ngelihat. Iya, aku lihat kok. Aku juga Dia di lihat kamar, sering ini di keluar kamar berduaan. langsung berduaan. Kayaknya habis basah dah rambutnya, Ge. Astagfirullahaladzim. Apa benar? Astagfirullah. Ibu-ibu ngomongnya kayak begitu ya kalau fitnahnya. Emang iya. Nggak ada kan? fitnahan Emang yang iya. lain gitu, Bu. Ngaku aja. Udah, Ngaku jujur aja kamu Udah, bukan tinggal perawan. ngaku Kamu kan aja. udah diperawanin sama direktur kan? Astagfirullahaladzim. Ibu, walaupun saya tidak berhijab tapi saya masih bisa menjaga harkat dan martabat saya. Itu kan cuma omongan doang, tapi nggak tahu kan? Nggak tahu kan dalamnya gimana. Ya Allah. Makanya direktur itu sampai kepincut sama kamu karena kamu itu punya pelet. Berarti direkturnya sampai suka sama PS? Iya, dia keluar kok.
Ya keluar Allah, dari bener yang kamar disampaikan. Kan biasa berduaan. ini Iya, nggak kan? cantik, tapi kan ini Tapi mah maaf nih Gus. punya Ini kelihatannya mah jadi ini yang panik Gus. Gimana Gus? Tadi ibu ini yang panik, terus sekarang ini yang panik. Saya bukan panik. Soalnya- Saya bukan panik. Malah kok jadi ke saya sih, Mas? Emang iya kamu yang lakuin? Emang nggak merasa apa? Ngaku aja. Nggak usah sok. Jadi Mbak ngaku aja biar semua clear gitu. Ya udah ngaku aja. Bu. Mohon maaf nih sebenarnya Mak, tapi Tinggal Gini, minta- bentar. tinggal Terus saya minta mau maaf tanya. aja sama bos aku. Apakah yang disarankan sama ibu tadi mengenai sumpah pocong Nah, mungkin itu mau solusinya. dilaksanakan? Mungkin solusinya itu mungkin. Karena ya dari dua kubu ini saling engkel-engkelan Gus. Jadi kita mau melihat mana yang bohong, mana yang benar itu susah karena mereka berdua ini sama-sama panik. Iya. Gitu. Mungkin gini aja, solusinya gini mungkin lebih enak nanti diadakan sumpah pocong atau gimana? balik lagi ke Gusnya gimana? Iya, Gusnya benar. kalau Gusnya yang bilang oke kita oke. Ya, itu aja. Iya. Gimana Gus? Gimana Gus? Ya kalau menurut saya sesuatu itu kalau bisa diselesaikan dengan maksudnya dengan enak-enak, diselesaikan nggak usah harus sumpah pocong lah. Karena sumpah pocong itu sesuatu hal yang sakral. Baik. Kalau sudah betul-betul fitnah itu nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik, baru diangkat ritual sumpah pocong itu kan. Gimana kalau gimana solusinya terus? Bingung ini juga Gus. Ya ini kita selesaikan. Apakah benar Teh Asli yang dituduhkan mereka kepada Teh Asli itu? Ya benar, emang dia emang pelakunya dia kok. Pelaku apa Bu? Maksudnya pelaku Itu apa? kan manajer sampai kepincut sama dia, ngomong sama dia, perawannya Gini dia gini udah gini. ada. Apa samaan ada bukti? Ada kok. Mana? Bukti rekaman? Atau Saya bukti yang saksinya lain-lain? Kan saya saksinya. Oh. Ini sering di Dia kamar asisten berduaan. Yang nggak bisa gitu dong, semua juga harus ada buktinya, nggak bisa kalau cuma Biar omongan urusan- doang. Biar urusannya cepat selesai. Udah tinggal ngaku aja. Jangan gugup kayak begitu. Ya, Kalau iya ini, ngaku ini, aja. ini kan iya. sesuatu hal yang tabu Bu. Andai kan nggak terbukti, jenengan itu melakukan fitnah, fitnah yang sangat besar. Tapi andai kan terbukti, terus terang Teh, saya kecewa sama Teteh. Iya lah, wong dia yang salah. Jelas enggak lah, Gus. Astagfirullahaladzim, kok Gus ini Ngaku malah jadi aja. ketawa Buat sih? apa sih nangis? Tangisan apa itu? Ya Allah, ibu sakit hati saya dibilang kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Tapi Saya juga punya gini Mbak, kemampuan gini Mbak ya. kali. Ya Allah. Karena soalnya ini bukan orang lain, terus mbaknya ini juga ibunya ini satu kerjaan, satu kantor, mungkin bisa melihat menjadi saksi gitu loh. Kamu jangan sok suci di depan Gus ya. Dasar wanita jalan. Astagfirullahaladzim. Jangan pakai tangan Bu. Ya kita di sini menyelesaikan secara baik-baik. Kalau kamu iya. Kamu itu harus mendapatkan tamparan. Bu, jangan Cukup. Jangan pakai tangan, Bu. fisik, jangan pakai fisik. Jangan pakai fisik. Kalau dia begitu sih. Ibu jangan pakai tangan. Ibu udah santet saya, sekarang ibu juga mukulin saya. Tega Bu begitu. Udah. Kamu yang udah pelet manajer. Gak pernah ya, Bu, Manajer gak itu marah-marah sama pernah. saya, marah-marah sama asisten saya gara-gara kamu. Loh, berarti Gak memang bener itu. kerjanya ibu yang gak bener lah. Kenapa jadi nyalahin ke Nah, saya? situ yang kagak benar. Gak Situ bener yang apa gak benar. saya? Kamu itu dasar wanita jalan. Udah Bu, santai Bu, santai. Gini ya, gimana ya ini malah duetnya ibu-ibu Soalnya, itu susah. soalnya ini sama-sama mencari kebenaran gitu. Iya. Kayak takut yang ini takut kebongkar, yang itu juga takut kebongkar. Jadi kita susah gitu buat mempercayai. Dia itu sesuci Gus, di hadapan Gus dia pura-pura nangis, kalau hatinya ngaku. Pura-pura. Udah ngaku aja, nggak usah berpura-pura. Buat apa sih? Susah yang angel ini. Kalau mau diselesaikan secara gini sih susah emang, karena yang satu difitnah berduaan lah, yang satu bilangnya nyantet lah. Gimana Mas Ali? Bingung saya juga. Saya ada bukti foto waktu dia lagi berdua sama manajer. Mau bukti? Mau bukti nggak? Mana? Baik, mana? Nih, Oh iya. Astagfirullahaladzim. Gus, gimana nih Gus? Gus, Teh, saya gak nyangka Teh ya. Teh,
Sampai segitunya teh. Kok malah ke aku sih? Astagfirullahaladzim, itu saya lihat bukti foto jenengan berduaan Makan sama. kepala saya sendiri loh. Astagfirullahaladzim. Teh, Berduaan dalam hal apa nih? itu kayak lagi Lagi di mesra-mesra suatu gitu. ruangan gitu loh. Hal apa Rangkul. lagi kalau bukan perawanmu dikasih manajer? Soalnya Mas Astagfirullah. Mas Raya, tadi saya lihat dirangkul gini loh Mas. Ada nggak seorang atasan dengan Saya Aku tanya yang sama salah. Teteh, apakah sampean pernah dipeluk sama seorang laki-laki direktur atau siapa itu Teh? Bukan dipeluk lagi tapi ditiduri ngaku aja. Jangan dong omongannya, bukannya Kamu yang jahat. Udah, Kamu. kasihan Bu. jadi aku yang difitnah. Emang iya. Udah. Emang Jangan kamu. jangan bertengkar. Ini Nah, gimana? yang membuat saya kecewa sama Teteh itu saya tahu foto itu tadi, jenengan sedang dipeluk sama cowok. Apakah itu manajer atau direktur itu? Itu emangnya aku, Gus? Iya, Oh, jelas. Mana fotonya? Mana? Mana tadi fotonya? Mana Bu? Fotonya Bu, kasihkan saya Bu. Ini ada fotonya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Fitnah Nih, apa lagi buktinya, Gus. nih ya Nih, Allah. nih buktinya semuanya. Jangan, kamera jangan diliatin nanti Nih, takut cek sendiri bahaya. aja. Dirangkul Gus. Tuh. Bukti kan ada kan? Astagfirullah. Gus, aku nggak pernah punya baju kayak begitu loh, Gus. Tapi Apakah itu wajahnya editan ya? mirip. Tapi yakin kan jenengan nggak pernah melakukan hal itu? Enggak, Gus. Memang sekarang apapun bisa dilakukan, teknologi sekarang canggih. Kita nggak bisa membuktikan lah itu, tapi saya percaya sama Teteh. Yang penting Teteh nggak melakukan hal yang Kan Gus serendah itu. kenal sama aku, Gus. Nggak mungkin Tapi kan? itu fotonya nyata Teh. Ya Allah, tapi coba deh Gus lihat lagi, perhatiin lagi badannya, Gus. Kalau kamu nggak keluar dari perusahaan ini, aku punya banyak bukti loh. Hati-hati Bukti apa aja. lagi, Bu? Nah itu foto bisa disebarin. Sebarin aja. Iya mau. Saya nggak takut. Tenang aja. Saya nggak pernah ngerasa ngelakuin itu. Iya nggak pernah sih. Tapi kan itu buktinya ada. Ibu segitunya Tapi sampai gini loh. ngedit ya. Kak, Teh, siapa manggilnya gimana ya? Teteh aja lah. Teh, tadi saya ngeliat di HP itu jelas-jelas postur badannya, mukanya Teteh. Jelas loh itu dirangkul gini. Itu Teteh. Teteh tahu kan kalau itu perbuatan yang ya Allah di Islam sangat dilarang kalau bukan mahramnya Teteh. Teteh minta bantuan sama kita, tapi kita melihat bukti yang seharusnya kita nggak tahu. Ingat. Teh. Ini bentar deh. Jangan gitu. Bentar, ini pembahasannya kok jadi kemana-mana? Dia sih, sampai Mas? SK ngaku aja kamu. Gak usah ngelak. Ibu dijaga omongannya ya, Bu. Jangan ngelak kamu. Ibu kalau ngomongnya kayak Nah, begitu emang sih, iya bener astagfirullah. sih. Sudah Bu, cukup. Sekarang kita kuak aja. Pocong-pocong yang ada di sini itu dari siapa sih? Yang Nah. jahat itu. Kita buktiin aja deh yang ada dulu di sini. Ya, Baru setelah nanti itu kita bahas terbukti, yang lain. baik. Ya, siapa takut? Teh, Ayo buktiin. Teteh berani bersumpah. Setelah itu terbukti ya, pocong itu kita atasi. Terus Teteh, ini masalah juga harus dikelirkan biar tidak jadi fitnah Teh. Kalau Teteh nggak pernah melakukan hal yang seperti itu yang dituduhkan oleh Bu Yeni ini, gimana? Jelas berani. Biar nggak ada fitnah. Iya. Gimana nanti aja lihat buktinya. Kalau buktinya malu sendiri. Kita Emang lihat enak. siapa yang malu, Bu. Gimana Gus ini Gus? Apa pocongnya Gimana? dimasukkan di mediatori? Ya nggak apa-apa, kita tanyain. Gitu ah? Ayo, Ya, wis. ayo ke Ali sekarang, ke Ali gantian. Aduh. Masukkan Yan. Ali. Ben. Sini. Kamu aja. Anu, wis. Tinggalkan dulu mejanya. Biar aman. Aku pulang aja ya. Loh, Ini harus selesai dulu. Nggak boleh pulang biar nggak ada fitnah. Sabar, kita lihat dulu siapa yang salah nih. Tenang, Bun. Bu, jangan bicara apa enggak? Suka lihat seperti ini. Buat apa ini seperti ini? Ya kan kita pembuktian. Bukti apa lagi? Nggak ada buktinya kok. Iya, pembuktian dulu siapa yang salah, siapa dalang di balik semua ini. Ya, oke lah, aku tunggu. Jangan takut dong. Jangan takut Kelihatan dong. kan? Tuh, kan ngaku makanya. Santai aja kalau nggak ngerasa. Makanya. Hah? Daripada enggak. Nggak percaya seperti itu.
Jangan Bu, Jangan main. Ibu kok Jangan jadi main kasar, gitu Bu. sih? Jangan main kasar, Bu. Bu kita bukan muhrim Bu. Langsung. Ayo, masukin. Hei, diam. Diam, tenang. Yang tenang. Diam. Buka mulutnya biar jelas ngomongnya. Buka mulutnya biar jelas. Ini yang nyuruh kamu apa bukan? Kamu gak perlu tahu. Hah? Kamu gak perlu tahu. Nggak perlu tahu, soalnya di sini sudah kisruh perusahaannya. Apakah karena kamu dia sampai sakit-sakitan? Apakah kamu disuruh oleh Ibu Yani? Belak-belak aja langsung mati. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Iya. Ya apa? Saya disuruh. Siapa yang nyuruh kamu? Tuh kan? Tuh, ketahuan Bu. Bukti kan? Gak ada bukti. Ayo kita ke hukum. Kamu jelas-jelas menyuruh saya dari bos saya yang ada di sana. Kamu nggak dianggap, Bu. Hukum negara tidak ada seperti ini. Kamu bohong. Sudah, jangan mengelak lagi. Sudah terbukti semua di sini. Ya. Jadi kalau memang ibunya memaksa, kamu ikut ke ibunya. Buat sakit ibunya. Hukum negara tidak ada. Kamu tidak bisa menuduh saya seperti ini. Jelas-jelas saya bisa menuduh Anda. Apa buktinya? Walaupun tidak ada bukti, kamu telah jelas-jelas menyuruh saya dengan membayar uang dan Ada mahar. imbalan. Berarti ada dokonya. Ada bukunya. Berarti ini ada dokonya ini. Saya sudah tidak mau memberontak lagi. Bohong. di sini. Kamu jangan begitu. Kamu bisa mati di tangan saya. Iya. Jangan dulu. Ini biar nanti diselesaikan dulu masalahnya ini. Kalau memang ibunya memang tidak mau mengaku, nanti biar kamu ngikut ke ibunya. Kamu bisa mati di sini. Gus, pocong. Mana sih? Sepatin. Gimana nih? Astagfirullahaladzim, dia pingsan. Keluarkan dulu nih. Memang target nih sebenarnya dia target ya. Sudah, kita selamatkan dulu. Ibu jangan beri kemana-mana. Matikan dulu kameranya. Matikan, cepet. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa karya.
kita cinta